Saya ingin melanjutkan kembali apa yang saya janjikan untuk dilanjutkan yang belum selesai kemarin. Kemarin kita bicara tentang sukses dengan cara berhasil atau beruntung. Ada banyak orang berpikir bahwa berhasil itu sulit karena namanya berhasil itu butuh perjuangan. Berhasil dituntut yang namanya kerja keras. Tapi realitanya orang di dunia ini mayoritas yang diharapkan bukan yang pertama ini, keberhasilan dengan kerja keras. Orang lebih banyak mengharapkan keberuntungan, itu realita yang ada. Makanya saya katakan kemarin, ini rancu, ini saya ingin luruskan. Yang namanya orang beruntung itu di dunia ini cuma sedikit. Ya, gak banyak di dunia orang beruntung. Orang dapat undian, orang dapat rezeki nomplok. Orang dapat warisan yang besar ada, tapi sedikit gitu. Ya, makanya kalau kita bicara keberhasilan, semua orang bisa berhasil, semua orang bisa sukses asal dia mau kerja keras. Nah, sekarang saya mau coba bawa sama saudara, disadari atau tidak bahwa dunia di mana kita hidup, orang itu pengen semuanya serba cepat, serba instan. Ya, kemajuan zaman saya tunjukkan itu ternyata merubah banyak mentalitas kita, pengen serba cepat, segera dipercepat, seperti itu kurang lebih. Nah, kita belajar pagi ini, Yesus itu justru memperagakan sebuah kehidupan. Yesus lewat apa yang dia tunjukkan lewat hidupnya, dia ingin mengajar gini, dia menolak, dia melawan yang namanya mentalitas serba cepat, instan. Tuhan justru mau kita itu apa? Ikuti prosesnya Bapak, ikuti prosesnya Tuhan. Meskipun menderita, meskipun salib yang dihadapi, Yesus dalam setiap apa yang dia kerjakan atau yang diajarkan, itu melawan yang namanya serba cepat, mentalitas instan. Walaupun kita tahu mungkin tema yang berbeda, Yesus bisa buat namanya percepatan. Ada percepatan, harusnya kita mengerjakan sesuatu 10 tahun, kita bisa menikmati itu. Tapi Tuhan bisa buat setahun, itu ada dijanjikan. Tetapi itu juga lewat proses, tidak sembarangan. Tuhan lihat proses, selalu Tuhan menilai kita. Itu lewat apa? Kita taat pada prosesnya Tuhan. Gak sembarangan Tuhan kasih namanya percepatan. Tidak semua orang, pelayanan seseorang ada mengalami percepatan. Fenomena seperti itu ada. Bisnis, usaha seseorang harusnya dia bisa sukses seperti itu butuh waktu 20 tahun. Dia cuma 3-4 tahun, luar biasa. Tuhan janjikan ada seperti itu. Tapi Tuhan lihat apa? Prosesnya kita taat gak? Prosesnya yang Tuhan ajarkan kita ikuti gak langkah-langkahnya? Kalau enggak mungkin Tuhan kasih percepatan. Karena Tuhan itu menolak yang namanya instan. Melawan dia. Sekarang kita lihat ayatnya dalam Matius pasal yang keempat. Ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita baca bergantian ayat ini. Nanti ayat 4-nya sama-sama. Lalu 8-9 biar saya yang baca nanti saudara ya. Matius 4 saya baca ayat 1. Dikatakan begini. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Yang kedua lanjutkan. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Sama-sama kita baca ayat keempat saudara, 2 dan 3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita lihat Yesus mengalami pencobaan setelah dia berpuasa. Ada 3 pencobaan dan 2 dari pencobaan yang dihadapi Yesus, iblis menggoda dia dengan apa saudara? Dengan yang namanya ini. Seperti kayak keberuntungan begitu ya. Supaya prosesnya cepat. Ubah batu itu jadi roti. Saudara, dalam ayat ini iblis tahu Yesus punya kuasa. Dan iblis sangat tahu Yesus sedang lapar-laparnya. Kemarin saya sempat katakan kita ini telat makan 2 jam, 3 jam, apalagi 4 jam. Udah melilit perut kita. Merasa lapar hebat kita, telat 3 jam. Yesus
tidak diisi perutnya itu hampir 40 hari. Dia tidak makan, dia tidak minum, lapar hebat dia. Tetapi yang menarik, iblis tahu Yesus punya kuasa. Dia berkata, kamu kan punya kuasa, gak usah repot-repot lah. Kamu kan punya kuasa, tinggal kamu berkata kepada batu yang ada di depanmu, perintahkan batu, katakan jadi roti. Dia jadi roti, gak usah repot, kamu langsung makan. Gak usahlah ikuti prosesnya Bapak. Kita tahu saudara ya, Yesus pun mengerti dia punya kuasa. Tapi dia juga tahu visinya datang ke dalam dunia ini. Bahwa kuasa yang Bapa percayakan kepada dia sebagai manusia, itu bukan untuk kepentingannya diri sendiri, bukan itu. Makanya kalau kita baca dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kuasa yang dipercayakan kepadanya hampir-hampir tidak pernah dia gunakan untuk kepentingan pribadinya. Dia pernah berjalan di atas air dengan kuasa yang luar biasa itu bukan untuk dirinya, kesombongannya, keakuannya, butuh pengakuan. No, tapi dia menunjukkan kuasa berjalan di atas air untuk apa? Tolong muridnya, selamatkan orang lain, selamatkan jiwa-jiwa. Dia pakai power kuasa untuk selamatkan jiwa, selamatkan muridnya. Dia pernah memberi makan 5.000 laki-laki. Dia pernah memberi makan gratis kepada 4.000 orang dan seterusnya. Sembuhkan orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, tahirkan orang kusta, usir setan. Semua pakai kuasa yang dipercayakan kepadanya. Tetapi untuk siapa? Untuk orang lain, untuk selamatkan jiwa-jiwa, sembuhkan orang lain. Kita tidak menemukan satu kisah pun, satu ayat pun Yesus mempergunakan kuasa yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan pribadinya, nggak ada. Dan Yesus tahu itu. Yesus ngerti itu. Makanya ketika iblis, lu kan lapar gitu, digoda. Kalau Yesus ngalami godaan seperti ini, saya yakin kita juga sama sebagai umatnya, anak-anaknya akan mengalami godaan yang sama. Gak usah repot-repot lah, gak usah sulit-sulit lah, gak usah ikut proses lah, kan gitu kira-kira saudara. Dan kalau kita lihat, Yesus berkata dalam ayat ini ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Kita mesti percaya dengan ayat ini. Manusia itu hidup bukan dari makanan saja. Ada banyak orang karena makanan, karena ekonomi. Makanan juga bicara keuangan itu saudara ya. Ekonomi kita. Banyak orang hanya karena makanan ekonomi. Dia melanggar perintah Tuhan. Tidak ikuti prosesnya Tuhan. Menyembah setan pun memuja setan. Dia lakukan mencuri, membunuh, koreksi, rugikan orang, tindas orang. Yang penting saya bisa makan. Tidak peduli prosesnya. Tidak mau berjuang, tidak mau kerja. Ini kan bicara mentalitas instan. Ini kan bicara begini, tidak mau susah gitu. Yang penting saya enak gitu. Yesus nggak mau pakai kuasa untuk seperti itu. Manusia hidup bukan karena roti saja, makanan saja. Tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Kita mesti percaya loh. Kalau Anda taat sama firman, Anda melakukan proses apa yang firman katakan. Firman yang berkuasa, yang punya daya cipta. Itu bisa menghidupi kita. Itu bisa pelihara kita. Itu bisa kasih rezeki sama kita. Itu bisa menjadi pembuka jalan buat tingkat-tingkat ekonomi kita. Asal apa? Ada hidup dalam firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Ada mesti percaya firman bisa menghidupi, memelihara kita. Yesus menang lewat godaan ini. Karena dia tahu tujuannya. Yang kedua, lihat ayat 8 dan 9. Dikatakan begini ayat 8 dan 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan memperlihatkan kepadanya, kepada Yesus, semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Kemegahan, kemewahan dunia, kenikmatan dunia, kemanisan dunia diperlihatkan semuanya. Dan berkata kepadanya, apa kata iblis? Semua itu, kemegahan dunia, akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maksudnya apaan di sini? Iblis berkata gini, gak usah repot-repot kamu mati di kayu salib. Yesus, Anda mesti ngerti ya, Yesus datang ke dalam dunia ini bukan hanya tujuan utamanya menyelamatkan kita dari dosa.
Tujuan Yesus datang ke dunia ini mati, tersalib, tumpahkan darahnya, serahkan nyawanya buat kita. Bukan sekedar supaya kita dipindahkan dari kerajaan kegelapan neraka pada kerajaan terang sorga yang mulia. Bukan cuma itu. Itu memang ya termasuk di dalamnya. Tapi ada tujuan lain yang tidak kalah pentingnya. Untuk apa? Dia mati di kayu salib, ampuni dosa kita. Selain itu begini, dia mau kembalikan dunia dan seisinya kerajaan dunia, dikembalikan kepadanya, kepada Bapaknya lewat kematiannya. Ingat, dunia dikuasai isinya oleh iblis sejak manusia pertama jatuh dalam dosa. Dunia dalam kekuasaan iblis. Yesus manusia yang tak bercacat, manusia yang tidak ada dosa, lewat kematiannya dia mau rebut kembali dunia dan seisinya, dikembalikan kepadanya. Yesus tahu itu tujuannya. Datang ke dalam dunia ini tujuannya adalah itu, salah satunya yang penting. Makanya ketika iblis berkata, "Nggak usah proses mati di kayu salib, nggak usah repot-repot lah, nggak usah kerja keras, nggak usah pakai menderita susah payah, berjuang ini dan itu sampai berdarah-darah di kayu salib, nggak usah repot-repot, sulit-sulit, cukup kamu berlutut sembah aku kembalikan semua kepadamu." Ada banyak orang tergoda. Ingat, kalau Yesus saja digoda dengan hal demikian, hal seperti ini, percayalah kita pun akan digoda dengan hal yang sama. Diiming-iming supaya sukses, supaya berhasil. Nggak usah kerja keras, nggak usah pakai ibadah, nggak usah mentaati perintah Tuhan. Dosa tabrak saja, menyembah setan, memuja setan nggak apa-apa gitu. Di sini kita tahu berarti kalau orang mau memuja setan, sujud sembah sama setan, kemegahan dunia, kekayaan dunia dia bisa dapatkan. Tetapi itu godaan. Itu cara instan, cara mudah tanpa proses taat pada kebenaran. Ingat, Tuhan nilai kita dari proses ketaatan kita, pengorbanan kita, mentaati firman Allah. Saya mau tunjukkan contoh keseharian kepada kita supaya lebih melandas, lebih menangkap ini firman Allah. Saudara, disadari atau tidak bahwa kemajuan dan kecanggihan teknologi yang ada di dunia ini sebenarnya itu mempercepat segala sesuatu. Saya ulang sekali lagi ya, disadari atau tidak bahwa kemajuan dan kecanggihan teknologi ini sebenarnya mempercepat segala sesuatu. Kayaknya generasi yang kekinian, generasi muda yang di masa sekarang mungkin kurang nangkep memahami ini. Tapi kita generasi yang umurnya di atas 40 tahun ke atas. Kita generasi yang umurnya 50 tahun, 60 tahun, apalagi lebih-lagi yang 70 tahun ke atas. Sangat nangkep dan ngerti ini. Bahwa semua yang tadinya serba butuh waktu lama, karena bantuan penemuan kemajuan teknologi yang makin maju luar biasa, makin modern. Yang tadinya harus lama, sekarang cepat, bahkan super cepat begitu. Masa ada yang bisa cepat? Dulu masa pakai kayu lama, sekarang ada kompor listrik. Cepat sekali panasnya. Ada kompor gas LPG, lebih cepat. Dulu bepergian saudara ya, misalnya keluar kota, luar provinsi, ke luar negeri, itu butuh waktu yang berhari-hari, berlama-lama sekali. Mesti naik kapal misalnya, ketemu pesawat. Berapa jam? Kadang-kadang orang heran kalau saya ketemu sama beberapa orang yang kenal, yang saya nggak kenal, ketemu di bandara. Loh Pak, tadi pagi masih doa pagi Pak, saya lihat di YouTube Pak. Kok sekarang sudah ada di Pineng Pak? Kok sekarang sudah ada di Jakarta Pak? Saya kemarin ke Pineng sempat ketemu juga jemaat online. Ya, karena memang ribuan ya jemaat online kita. Kayaknya saya kemana gitu ketemu sama, ya saya nggak kenal tapi kan dia orang ini kan lihat setiap hari gitu ya. Orang bingung, itu kemajuan teknologi. Pagi masih ada di Jombang, tahu-tahu sudah di Jakarta ada urusan tertentu gitu saudara ya. Selalu seperti itu. Dan masih banyak dulu untuk kita tahu kabar keluarga kita, anak kita yang misalnya di luar kota. Itu apalagi di luar negeri mesti kirim surat. Itu beritanya nyampainya lama. Sekarang hanya lewat telepon. Nggak nyangka ya, penemuan kemajuan teknologi yang luar biasa. Kita bisa video call, ngobrol, ngomong, menyampaikan berita sambil melihat wajah. Itu kan cuman
berandai-andai bayangan orang waktu itu. Tapi sekarang menjadi kenyataan. Semuanya serba super cepat. Banyak orang katakan dulu dari Jakarta ya, itu di Halim saudara ya, mau ke Bandung itu kalau naik mobil itu bisa 3 jam, 2 jam kayaknya nggak bisa ya, 2 jam setengah atau 3 jam. Macet bisa 4 jam loh kalau macet. Itu sekarang naik namanya kereta super cepat, itu cuma setengah jam baru ngobrol duduk saja. Itu kalau ada pesan makanan yang di first class itu harus pesan makanan, makan belum selesai udah nyampe itu saudara, bayangin. Ngobrol satu tema belum selesai udah nyampe. Semua jadi sebar cepat. Nah saya mau bilang, disadari atau tidak kemajuan kecanggihan teknologi yang sebenarnya mempercepat segala sesuatu, itu tanpa disadari membuat kita pengennya semuanya itu serba cepat. Coba saudara lihat ini saudara, gambar ini saudara, selanjutnya coba lihat. Tapi kita harus sadar ya, bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak bisa dipercepat oleh karena ini kemajuan teknologi. Misalnya begini, yaitu perkara-perkara rohani. Kemajuan teknologi yang merubah yang tadinya lama ya, sekarang berubah menjadi super cepat, sangat cepat. Itu tanpa kita sadari membuat mentalitas kita, membuat cara hidup kita, membuat kebiasaan gaya hidup kita keseharian. Kita itu pengennya begini, semuanya cepat, harus cepat. Kalau bisa ya dipercepat ya, sampai kerjaan. Kalau kerjaan dipercepat bisa. Ada bepergian pengen lama, pengen cepat, sekarang memungkinkan. Ada pengen tahu keluarga kita terima berita sesuatu di luar kota. Ada bisa pakai berita lama, berita super cepat. Ada tinggal pilih sekarang. Di dunia yang memang super cepat, semua bisa dirubah, pengennya cepat. Mental kita sekarang pengen cepat. Kita berdoa saja, pengen cepat dijawab kok. Perubahan itu terjadi. Kalau perlu kita ke gereja ibadah. Orang mungkin berpikir mungkin saudara ya, ibadah hari Minggu gak usah lama-lama pendeta. Kalau bisa dirubah super cepat Pak, gak usah lama-lama. Kalau perlu baca firman, dengar khotbah gak usah lama-lama, cepet lah. Dan saya dengar sendiri kok hal-hal seperti itu. Saya senang kalau dengar khotbah itu tek lalu selesai. Khotbah 15 menit itu gak gampang. Khotbah seperti saya 30 menit juga ada gampang menyampaikan satu hal saudara ya, satu tema kepada saudara. Tapi ada orang tertentu mengatakan saya tuh senang kalau gereja itu khotbahnya cepet. Memang khotbah yang paling bagus adalah tek nyampe gitu, nggak pakai dibulet-bulet kan. Saya pun kalau ya bulet-bulet, saya ketika menyampaikan firman kepada Anda saya renungkan dulu bulet nggak ini. Karena saya tahu kalau saya nggak suka bulet berarti orang nggak suka bulet, maunya kan tek selesai gitu. Saya berusaha untuk itu. Jangan-jangan ada banyak orang yang hal seperti ini super cepat. Saya mau katakan hal pekerjaan, hal kebendaan, hal kita traveling, hal lain-lain saya terbatas menerangkannya, bisa mungkin dipercepat. Tapi ada satu perkara ya, dengan kemajuan teknologi sekalipun itu nggak bisa dipercepat. Misalnya apa? Perkara rohani. Salah satunya apa? Jawaban doa. Seringkali kita nggak sabar, kok nggak cepet-cepet sih? Itu pengennya kita. Tuhan tuh lihat, Tuhan itu mengutamakan proses. Iya. Saya tunjukkan ini supaya Anda paham. Coba lihat berikutnya. Nah, mentalitas cepat ini, instan ini, itu termanifestasi dalam berbagai macam bentuk supaya Anda paham. Sebelum saya masuk pada ayat berikutnya. Orang yang mentalnya, gaya hidupnya instan, pengennya cepat, ini pengen cepat. Satu, karena ini manifestasi bentuknya. Dia gak mau repot. Mau sukses tapi gak mau repot, instan itu. Ya, tidak mau susah. Ya, tidak tekun, gak punya ketekunan, mentalitas tekun tahan banting gak punya. Tapi ingin cepat berhasil. Nah banyak orang jadi berubah kayak begini mentalnya. Karena kemajuan teknologi, karena apa yang dengar, apa yang dia lihat. Pengennya begini, cepat sukses, cepat berhasil, tapi gak punya keuletan, gak punya perjuangan, gak mau repot, gak mau susah, gak punya ketekunan, tidak sabar. Ini banyak orang gak sabar, kok lama ya gitu. Apalagi sampai gak mau antri. Banyak orang gebuk-gebukan, dikeroyok, nyerobot, gak mau antri. Beli bahan bakar gak mau ngantri, dipukulin kemarin di berita saudara.
Karena memang orang tidak mau antri. Yang lain udah capek-capek ngantri, udah emosi gitu saudara ya. Lalu apalagi korupsi. Ini salah satu manifestasi bentuk ya. Orang yang mentalnya instan. Mau kaya, korupsi. Mau cepat sukses, nipu orang. Merugikan orang, tindas orang. Tidak peduli orang rugi, yang penting saya dapat, yang penting saya untung. Nah itu keadaan orang zaman sekarang. Nah kembali saya mau bawa saudara pada Matius pasal 4 tadi yang sudah kita baca. Kesimpulannya ayat 1 sampai 4 kita dapat. Ayat 8, 9 kita juga udah ngerti. Yesus jelas melawan iblis. Yesus menolak, melawan yang namanya cepat tadi, mentalitas instan. Yesus tetap ikuti prosesnya Bapak. Meskipun dia punya kuasa, tapi dia tahu datang sebagai manusia, memberikan teladan kepada umatnya manusia. Harus ikuti proses walaupun di dalamnya melewati penderitaan. Lewat ikuti proses walaupun ada kerja keras, ada pengorbanan integritas di situ. Sampai dia rela mati di kayu salib untuk mengembalikan kekayaan dunia serta isinya itu kepada Bapaknya. Ya, sampai dia lapar hebat, sekalipun lapar nih butuh makan. 40 hari tidak makan bagaimana sih? Saudara ya lapar lah. Ini pasti lapar yang sangat hebat. Iblis goda, ingatkan, kamu kan punya kuasa. Tinggal berkata, perintahkan batu jadi roti. Dia jadi roti, gak usah susah-susah repot-repot, tinggal makan. Gak usah nanti tunggu ke sana dapat makan, gak usah. Langsung saja perintahkan. Tuhan gak butuh pengakuan itu. Dia gak mau demonstrasikan untuk kesombongan pribadinya. Dia tetap ikuti proses sebagai anak manusia meskipun dia punya kuasa. Meskipun menderita. Meskipun lapar, meskipun penuh ketekunan perjuangan, Yesus dari apa yang dilakukan di sini, Anda nangkep jelas ya gambarannya, tetap ikuti proses. Nah sekarang saya mau tunjukkan, saya udah tunjukkan manifestasinya sama saudara barusan di gambar sebelumnya. Sekarang saudara lihat bagian ini. Sekarang bagaimana caranya gitu loh. Kita ini bisa lepas dari godaan yang namanya mentalitas instan. Pengen kaya, pengen jabatan cepat naik, usahanya cepat rame. Tapi kita itu apa saudara ya? Gak mau ikuti prosesnya Tuhan, gak mau kerja keras. Mana bisa? Nah bagaimana supaya kita ini lepas, merdeka dari godaan instan ini, mental gaya hidup instan. Bagaimana caranya? Sederhana jawabannya, lihat gambar ini. Jangan berfokus pada hasil, tapi berfokuslah kepada proses. Saya ulang sekali lagi, bagaimana supaya kita bisa bebas dari yang namanya mentalitas instan. Jangan fokus pada hasil, tapi berfokuslah pada prosesnya Tuhan. Tuhan itu selalu lihat proses. Bukan lihat, kalau orang yang diutamakan hasil, orang ini berbahaya. Saya sering mendengar, bukan cuma 1 kali 2 kali. Orang berkata, yang penting saya sukses, yang penting saya berhasil. Nggak tahu prosesnya bagaimana. Nah orang begini orang bahaya ini. Untuk mencapai keberhasilan dia akan menghalalkan segala cara, semua ditabrak. Nah benar cara hidup Kristen seperti ini. Yang Tuhan justru utamakan adalah prosesnya seperti apa. Anda tahu bagaimana Naaman sembuh? Kenapa sih Naaman disembuhkan sama Tuhan? Naaman ini taat pada prosesnya Tuhan. Kan disuruhnya tenggelamkan dirimu 7 kali di sungai Yordan. Naaman nurut loh. Awalnya memang tidak, tapi kemudian taat karena sehat hambanya. Dia tenggelamkan 1 kali, nggak terjadi apa-apa. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Udah yang kelima, ke-6 kali nggak terjadi apa-apa. Tetap kulitnya totol putih. Tetap dari kepala sampai kaki, tetap kustanya penuh. Nggak ada berkurang, satu pun mengecil pun tidak. Mungkin Naaman mulai bimbang, tapi Naaman tetap ikuti prosesnya, punya ketekunan, tetap berusaha, tetap berjuang, tenggelamkan dirinya ke-7, begitu keluar sembuh total, kulitnya kayak kulit bayi. Dari pelajaran firman Allah perjanjian lama ini, Tuhan itu lihat proses. Kalau Naaman tidak ikuti proses yang Tuhan ajarkan, tidak pernah sembuh sampai mati, tetap kusta dia. Bagaimana dengan kita? Ada ingat cerita tembok Yeriko roboh, bagaimana caranya? Ada proses, bukan sekadar bersorak memuji Tuhan roboh. Tidak, mereka taat, tekun, menderita dalam proses. Meskipun dihina, tetap taat pada proses.
Tuhan katakan begini, selama 6 hari keliling 1 hari. 1 hari keliling 1 kali, itu selama 6 hari. Besok lagi 1 kali, dihina di atas, diketawain, tetap muter. Ya, hari yang ke-7 Tuhan katakan 7 kali muter, dikelilingi saudara. Tuhan katakan bersorak, baru bersorak. Pada waktu keliling, Anda tahu mereka tidak boleh ngomong, tidak boleh bersuara kata Alkitab. Mana tahan, tidak boleh ngomong. Tapi mereka ikuti loh proses itu, tidak boleh bersuara. Jadi bukan karena sekedar bersorak roboh, justru waktu itu tidak boleh bersuara. Dan mereka nurut, tidak ada yang ngomong, tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang bersungut-sungut. Ini perang apaan sih, strategi apaan sih, kok repot banget, kok rumit banget suruh keliling-keliling. Tapi mereka taat dan Tuhan lihat itu proses ketaatan. Tuhan perhatikan itu. Dia mengutamakan proses ternyata. Untuk roboh ikuti prosesnya Tuhan. Muter yang ke-7 kali. Berarti 13 kali. Tuhan katakan sekarang waktunya buka mulut. Bersorak. Roboh itu tembok. Kenapa? Tuhan lihat proses. Coba kita lihat ayat ini. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan ayat ini, tolong perhatikan baik-baik. Tetapi dikatakan mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Terjemahan lain itu lebih tepat berkata begini. Tetapi mereka yang ingin cepat kaya terjatuh karena keinginan cepat kaya, instan gitu ya. Terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dengan cepat saya jelaskan lewat gambar visual supaya ini nangkap. Saudara lihat, seorang yang berorientasi pada hasil, ingin cepat kaya, akan memiliki kecenderungan menghalalkan segala cara. Tadi dikatakan di ayat ini, dengan memburu uang cepat kaya, orang menyimpang dari iman, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dia gak peduli keluarganya duka, dia gak peduli anak mantunya, cucunya sengsara. Yang penting aku dapat, yang penting aku senang. Nah ini kan bahaya. Mengorbankan orang lain, yang penting yang saya inginkan dapat. Orang yang orientasinya, yang fokusnya pada yang penting saya berhasil, itu memiliki kecenderungan yang gila-gilaan menurut saya. Menghalalkan segala cara. Semua larangan firman dia tabrak. Tidak peduli Tuhan. Takut akan Tuhan sudah lenyap di hatinya. Yang penting aku kaya. Yang penting aku sukses. Yang penting yang aku harapkan aku miliki. Saya teringat saya pernah baca satu tulisan dari seorang tokoh komunis dari RRC yang bernama Deng Xiaoping. Deng Xiaoping beliau pernah berkata begini, tidak penting apakah kucing itu putih atau hitam, yang penting bisa menangkap tikus. Ini kalimat kata-katanya kayaknya indah, kayaknya berhikmat banget nih kata-kata. Kelihatannya penuh kebijaksanaan nih kata-kata wisdom gitu. Tetapi ini perkataan ini atau filosofi ajaran ini filosofinya komunis. Kalau Anda tahu, ini pandangan komunis. Tidak penting apakah kucing itu putih atau hitam, yang penting bisa menangkap tikus. Artinya gini, tidak penting caranya itu gak penting. Mau cara benar, mau cara putih, cara hitam, cara jahat, tidak penting itu. Yang penting berhasil, yang penting sukses. Proses gak penting. Loh, ini kan bahaya orang begini. Yang tadi saya katakan menghalalkan segala cara. Kalau semua yang cara prosesnya pengen cepat, saya banyak melihat jatuhnya juga cepat. Ya tentu Anda bukan cuma saya, sering melihat orang-orang yang sukses dengan cara cepat. Ya, dengan cara misalnya Anda lihat orang dapat undian. Kalau Anda ke Amerika, di Amerika, Anda banyak yang baca berita di Amerika. Ada undian-undian tuh gila-gilaan nilainya. Jutaan dolar. Kayanya cepat. Atau orang dapat harta yang banyak, sesuatu kayak durian runtuh. Hebat hidupnya, jadi miliarder. Tapi maaf kata, kemudian begitu dia jatuh. Maaf ya, yang terjadi memang seperti itu realitanya. Kehidupannya lebih susah sebelum dia susah.
Kehidupannya lebih miskin, lebih menderita sebelum dia dapatkan jackpot itu, undian itu. Lebih menderita, kenapa? Dia nggak ngerti proses. Prosesnya hidup itu loh dia nggak ngerti gitu loh saudara ya. Makanya begitu kelimpahan, lupa diri dia. Tiong-tiongan kata orang Tionghoa. Begitu habis, selesai. Coba saudara lihat gambar contoh cerita sederhana. Anda pernah mengalami kesulitan melangsingkan perut kita yang buncit? Sekarang ada cara yang super cepat, cara instan. Anda datang ke klinik tertentu, maafkan saya, datang ke dokter tertentu, bukan jelekin dokter loh saudara ya. Saya nggak sebut nama. Tapi kan memang ada realitanya. Bahwa kalau ada kesulitan melangsingkan, menguruskan perut yang buncit. Sekarang gampang, ada cara cepat, cara instan. Datang ke klinik, datang ke rumah sakit, disedot lemak. Banyak orang Indonesia sekarang udah banyak, nggak usah ke Singapura. Dulu ke Singapura. Di Jakarta, Surabaya banyak. Tapi kemarin ada yang meninggal ya. Itu orang-orang suka main TikTok, artisnya TikTok atau apa, meninggal sedot lemak. Orang Medan kalau nggak salah, meninggal sedot lemak. Karena pakai cara cepat. Itu begitu perutnya buncit, disedot lemaknya dalam hitungan menit atau hitungan jam, saya nggak tahu. Langsing kurus perutnya. Dari buncit langsung kurus. Tapi kalau seandainya orang kurus dengan cara instan seperti ini, bukan lewat proses yang betul, perjuangan, kerja keras, olahraga, kerja keras, menguasai mulut, makanannya dijaga. Dia mulai melatih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan melatih mulutnya, jaga makan, olahraganya. Dia bukan cuma langsing perutnya, caranya dia ngerti, bahkan dapat bonus dia. Badannya, tubuhnya tambah fresh, tambah sehat. Betul apa tidak? Kenapa? Ikuti proses yang betul. Kalau proses cepat ya boleh-boleh saja. Bisa kalau Anda punya uang boleh. Ya, supaya kurus langsing gitu. Tapi biasanya kita lihat orang yang dari gendut kurus cepat. Nanti nggak lama kemudian kalau pakai cara ini. Nggak berapa lama, berapa bulan kita lihat, loh kamu kok jadi gemuk lagi. Jadi gede, bahkan lebih gede dari sebelumnya. Kenapa? Nggak ikuti proses, sederhana. Makanya saya mau katakan, lihat ini, mengapa kita harus mulai belajar menyukai proses. Karena kita udah ngerti, proses itu penting, berguna buat kita. Prosesnya Tuhan, perjuangan, penderitaan, usaha, kerja keras kita, itu penting, berguna buat kita. Makanya pentingkan proses daripada hasil. Kembali, dunia ini lebih mementingkan hasil pada proses. Contoh ya, kalau udah main ke rumah teman saudara, di mejanya etalasenya ada banyak piala. Ada tanya, piala apa ini? Ini juara ini, juara ini, juara ini. Udah, saya kerja keras latihan loh. Atau juara masak, atau anaknya juara olimpiade matematika. Belajarnya ada proses. Kebanggaannya itu kan waktu prosesnya itu kan piala. Tapi orang gak ngerti. Nanti pulang ke rumah, ke toko olahraga, beli piala, beli 20 dipasang di rumah. Apaan untuk apa? Piala itu bukan keindahan pajangannya, kebanggaan kerja kerasnya itu loh sampai dapat. Iya kan saudara ya? Orang bangga dengan apa? Aku kerja keras dapat juara. Bukan indahnya piala dipajang. Makanya kejar apa? Proses. Karena waktu, ada langsung lihat lagi ini. Mana lebih penting, ijazah atau skill? Ijazah cuma 1 lembar, masuk di lemari selesai. Ijazah S2, tapi gak becus kerja, gak bisa apa-apa. Kalau orang masuk dunia kerja, ijazah memang penting, tapi skill itu penting loh. Skill itu berguna buat hidup kita. Skill itu penting untuk kita dihargai orang. Orang lihat kita cakap kerja ini, bisa kerja ini, dipercayakan. Sukses berhasil 100%. Kenapa? Punya pengalaman, punya skill. Proses itu berguna. Yang terakhir dengan cepat karena waktu, lihat. Lebih penting proses, saya ulang, daripada hasil. Kalau Anda lagi jalan, lihat gambar kupu-kupu. Anda lihat kepompong lagi terbuka. Ada sebuah kupu-kupu, seekor kupu-kupu dia mau keluar dari kepompong, susah payah, susah sulit gitu. Anda jatuh, kasihan sama kupu-kupu itu. Anda ambil kepompong, Anda robek cara cepat gitu. Kupu-kupunya keluar dengan selamat. Anda taruh di tangan saudara, atau Anda taruh di atas sebuah daun. Bagaimana kemudian nasib selanjutnya kupu-kupu? Dia akan mati. Kenapa mati? Tidak bisa terbang sayapnya.
Kenapa gak bisa terbang? Ya kita yang bantuin dia dengan cepat keluar dari kepompongnya. Kita robek kepompongnya, kita buang kepompongnya ke tanah. Dia keluar dengan sayapnya. Tapi nasibnya dalam kemudian dia mati. Kenapa mati? Tidak bisa terbang, sayapnya gak kuat. Karena ternyata proses susah payah, kerja keras, penderitaan. Waktu keluar dari kepompong, itu proses yang berat. Tapi membuat sayap-sayap kubu-kubu jadi kuat. Tahukah saudara bahwa penderitaan, susah payahnya kita. Seperti Ishak mau ke Mesir, Tuhan katakan tetap kamu di tanah Gerar. Ishak taat. Walaupun dia tahu tanahnya gersang, banyak penderitaan. Ini sulit, tantangannya berat. Tapi Ishak taat. Tuhan lihat itu, makanya diberkati dia. Ternyata proses penderitaan itu membuat sayap-sayap rohani kita kuat terbang hadapi apapun juga. Proses itu berguna buat kita. Untuk kepentingan kita. Makanya kalau Anda lihat pasal terakhir, ayat terakhir gak usah dibaca. Keluaran 13, 17 sampai 18. Israel begitu keluar dari Mesir, tidak lewat Filistin. Tapi lewatnya apa? Dikatakan lewat padang gurun. Laut Teberau, lewat padang gurun. Kenapa? Karena Tuhan tahu mereka belum siap masuk Kanaan. Apalagi menghadapi peperangan, tidak siap. Karena mereka cuma budak di tanah Mesir. Makanya proses itu sebetulnya mempersiapkan kita. Nanti kemudian kalau saudara terima mujizat, ditolong Tuhan, jadi orang sukses, jadi orang berhasil. Saudara udah tahu, udah melatih diri kita dalam proses itu. Tidak akan jatuh. Udah kuat ini sayap. Kalau hadapi tantangan, udah ngerti caranya terbang mengatasi masalah. Makanya proses penderitaanmu hari ini, proses perjuanganmu taat sama firman, itu penting. Tuhan lihat itu proses. Gak sembarangan Tuhan kasih keberhasilan. Gak sembarangan Tuhan kasih kesembuhan, mujizatnya diberikan kepada orang-orang yang memang taat ikuti prosesnya Tuhan. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Stop protes kepada Tuhan. Ikuti prosesnya Tuhan. Supaya apa? Ujungnya Anda melihat memang itu sedang dipersiapkan Tuhan. Menjadikan kita anak-anak Tuhan yang luar biasa. Generasinya Yosua yang bisa menaklukkan tanah Kanaan yang dihadapi raksasa. Makanya prosesnya padang gurun dan mereka menang. Saya berdoa kemenangan, keberhasilan bagian kita. Karena kita taat menurut pada ikuti prosesnya Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa.